Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gua. Kali ini gua mau news update aja nih soal Manchester United ya. Dan ini gua ambil dari Twitter aja. Beritanya pun juga gua ambil dari waktu yang berbeda-beda ya. Langsung aja nih dari United Plug. Mengabarkan sorry ya, kalau pertemuan antara direktur Manchester United dengan perwakilan dari Erik ten Hag ini akan dijadwalkan minggu ini di London. Pochettino juga dalam pertimbangan dan Manchester United juga akan berbicara dengan pihak dari Mauricio Pochettino. Ini dikabarkan oleh Strati News. Ya, ini berarti kalau memang betul maka ada tahap keduanya ya. Ini mungkin lebih spesifik lagi. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang terjadi di pertemuan pertama, baik itu dari pihak Manchester United maupun dari pihak calon manajer, dan ya pertemuan kedua ini akan mengkonfirmasi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Ini kalau menurut gue ringan amatiran, kalau gue asumsikan atau berkaca dari pengalaman interview kerja, contohnya seperti itu ya. Ada kabar kalau dari Manchester Evening News ini dikabarkan kalau sumber mengatakan kalau beberapa pemain Manchester United berhenti mendengarkan ke Ralf Rangnick instruksi. Kalau menurut gue nih, berita-berita ini gue mulai tidak percaya ya, karena memang betul terlihat di atas lapangan ada strategi atau sistem yang tidak berjalan dengan mulus permainan Ralf Rangnick. Tapi menurut gue ini ada dua faktor. Nomor satu adalah ketersediaan squad, di mana kondisi squad yang tidak dalam ya kan, terus kita tidak tahu bagaimana kondisi fisik dari pemain tersebut dan lain-lain. Lalu nomor dua, ya bagaimana keadaan sekarang di tim ini kan pengaruh ke psikis dan juga mental, di mana kita ini kan hampir pasti tidak mendapatkan trofi di musim ini itu sudah pasti, dan untuk meraih posisi 4 besar pun juga sangat sulit, dan bukan tidak mungkin ini mempengaruhi daya juang, psikis, mental pemain di atas lapangan. Dan kombinasi dari dua faktor tadi yang gue sebutkan memperlihatkan seakan-akan dalam tanda kutip ya pemain tidak mengikuti instruksi. Tapi menurut gue, apalagi Ralf Rangnick sudah pasti akan menjadi konsultan, pemain pun pasti juga ingin memperlihatkan yang terbaik, inginnya seperti itu. Tapi apakah mereka juga bisa mengikuti sistemnya Ralf Rangnick? Apakah bisa sistemnya Ralf Rangnick itu juga mengakomodir pemain-pemain tersebut untuk bisa bermain dengan kapasitas tertinggi di waktu yang cukup sempit, di mana ya kompetisi berjalan juga? Ini kan yang menjadi tanda tanya. Tapi gue sih tidak percaya dengan berita ini ya. Lalu ada berita apa lagi ini? Oke. Gary Neville ini di hari Ahad kalau tidak salah ya, ini mengatakan kalau minggu ini bisa jadi manajer Manchester United diumumkan, bisa jadi ini ya. Dia berkata di Sky Sports News. Ya bisa jadi juga, namanya kemungkinan pasti ada, tapi menurut gua sih sepertinya kecil kemungkinan. Mungkin sudah disepakati tapi akan di-keep dulu paling tidak sampai kompetisi ini selesai. Itu kalau menurut gua ya, ringan amatiran, tapi ya kemungkinan tentu saja ada. Masih dari hari Ahad, PSG chairman Nasser Khelaifi dan Ajax eksekutif Edwin van der Sar, nih dua petinggi klub PSG dan juga Ajax akan bertemu di Vienna minggu ini, dan dikabarkan mereka juga akan membahas atau memungkinkan untuk membahas soal masalah potensi dari manajer baru Manchester United, di mana keduanya ini kan bukan pemilik ya, tapi ya bos besarnya klub, baik itu PSG maupun juga Ajax, dan dua-duanya ini kan ada manajer yang sedang diincar oleh Manchester United. Bukan tidak mungkin mereka akan berbicara pastinya ya. Ada kabar juga dari Mulok Mirror, gue ambil masih dari United Plug, kalau Erik ten Hag ini menginginkan Robin van Persie untuk kembali ke Manchester United sebagai bagian dari backroom staff kalau dia dijadikan manajer oleh klub. Ini berita yang menarik, gue sudah pernah bahas soal kemungkinan siapa namanya asisten manajer atau staff dari Ralf Rangnick asal Belanda yang mungkin bisa dibawa mantan pemain juga ya. Dan gue memang menyantumkan Robin van Persie salah satunya. Masih dari United Plug mengabarkan kalau Erik ten Hag percaya kalau pengetahuan Van Persie terhadap Manchester United ini akan berguna kalau mereka memutuskan untuk mengambil dirinya di akhir musim. Artinya mereka ini adalah klub Manchester United dan dirinya ini adalah Erik ten Hag. Ya bisa jadi, walaupun ini masih rumor ya. Masih tentang Van Persie dikabarkan juga
tertarik ya untuk kembali ke Premier League. Tapi anaknya baru saja menandatangani kontrak dengan Feyenoord, dan anak perempuannya juga berada di Belanda ya, sebagai salah seorang talent. Dan ini tentunya akan jadi faktor yang akan dipertimbangkan oleh Robin van Persie. Ya, ini menarik, di mana keluarga dari Robin van Persie ini kesemuanya berada di Rotterdam. Tapi menurut gua kalau memang itu yang terjadi ya, kedekatan jarak antara Rotterdam dan Manchester, artinya Belanda dan Manchester ini kan nggak jauh-jauh banget. Naik pesawat itu kayak 1,5 jam. Tapi tentu saja hari per hari tidak akan bisa bersama. Tapi ya ini cukup menarik lah ya kalau memang yang diincar adalah Robin van Persie. Tapi secara teknis, secara historis juga, ya gue suka sih dengan seorang Robin van Persie. Ini yang menarik dari United Report. Ralf Rangnick mengatakan Manchester City dan Liverpool telah membangun bersama dan melakukan perekrutan dalam periode 5 atau 6 tahun. Dan saya memberitahu board ini yang harusnya terjadi. Dan ini juga perekrutan itu ya gue tambahkan dari kalimat sebelumnya, ini juga terjadi dengan izin dari atau mempertimbangkan bagaimana coachnya, staf pelatihnya ingin bermain. Artinya perekrutan ada dua hal ya. Perekrutan di Manchester City dan Liverpool ini berlangsung dalam 5-6 tahun, dan perekrutan ini itu ingin menunjang atau supaya untuk menunjang permainan seperti apa yang diinginkan oleh pelatihnya. Ya, gua sepakat sih. Artinya Manchester United juga kalau ingin membangun ya selama 5-6 tahun ini paling tidak ya, itu harus dilakukan. Kalau memang ada yang mengatakan perombakan, ya inilah yang dilakukan selama 5-6 tahun atau 3-4 tahun. Transfer yang dilakukan, baik itu melepas pemain, ya kan, menjual pemain ataupun mendatangkan pemain, ya sebagai penunjang sistem apa yang ingin dibangun oleh manajer yang baru. Artinya apa? Artinya ada proses. Kalau sampai 3-4 tahun katakanlah, atau 5-6 tahun, maka ada kemungkinan selama tahun itu ya, selama proses tersebut, ya mungkin kita bukan langsung akan jadi tim yang memperoleh trofi ini, trofi itu, atau bahkan memberikan persaingan, bahkan belum tentu. Karena prosesnya saja disebutkan contoh oleh Ralf Rangnick ini 5-6 tahun. Dan ini sekali lagi yang gue katakan, siapapun manajer selanjutnya ya harus didukung selama jangka waktu tersebut, ya harus diberi waktu. Fans harus sabar, tidak bisa main hashtag ini out, hashtag itu out. Dan ini sudah harusnya terjadi dari saat ini. Ketika dua manajer, calon manajer, oke, katakanlah semua punya preference ya. Gua mau siapa, mungkin teman-teman mau siapa, pemain lain atau mantan legenda dan lain. Ya menurut gue itu wajar. Tidak ada yang salah dalam hal ini kalau menurut gue ya. Wajar-wajar saja, semua punya preference masing-masing. Tapi ketika nanti ditunjuk siapapun itu manajernya, ya menurut gue semua harus mendukung. Jadi kalau gue sih ya, gue tidak akan berpendapat wah nanti kalau Erik ten Hag nih pasti akan bermain jelek, hancur. Gue nggak suka dengan kata hancur, tapi paling tidak bermain jelek atau enggak. Gue tidak akan berpendapat seperti itu. Gue punya preference pelatih yang lain atau manajer yang lain, iya. Tapi kalau nanti itu yang tidak menunjuk Luis Enrique, Lopetegui ataupun yang lain, gue akan support. Dan gue tidak akan berpendapat, bener kan kalau seandainya harusnya tuh, karena 3-4 tahun waktunya. Paling tidak seperti itu yang dibilang oleh Ralf Rangnick. Dan gue yakin juga fans mungkin di Manchester juga akan bersikap seperti itu. Ralf Rangnick juga menambahkan ya, kalau secara fisikal ini tentang DNA dari pemain. Sejujurnya ini sangat sulit untuk men-challenge atau menantang atau memberikan secara technically pemain untuk bermain secara fisikal, secara agresif. Dan kita ini sebenarnya punya banyak pemain dengan sisi teknik yang bagus. Artinya begini, teknik saja tidak bagus untuk bermain. Harus ada DNA apa ya, mau berjibaku, mau semangat bermain ya kan. Itu harus ada, karena faktanya kita punya banyak pemain dengan teknis bagus di Manchester United, tapi ya tidak bermain dengan DNA itu tadi. Ini membutuhkan keputusan yang betul kemana Anda harus atau Anda ingin pergi, tentang pemain seperti apa, tentang manajer seperti apa di transfer window, dan berusaha untuk mendapatkan yang terbaik yang mungkin.
kapanpun new head coach datang ya, atau jelas harus atau wajib bagaimana dia ingin bermain, seperti apa pemain yang dia butuhkan. Lalu kita bisa kembali ke DNA, kecepatan, fisik, dan juga tempo. Apa yang kita butuhkan? Tim ini tidak kekurangan secara teknis, tapi kita harusnya bisa lebih bermain fisik, lebih ke fisik, kurang lebih demikian. Ya gue sepakat, secara teknis kita memang, dan menurut gue ini yang akan jadi tantangan bagi Manchester United. Maksud gue begini, musim panas ini nanti pre-seasonnya kemungkinan besar ya akan ada penggenjotan fisik mungkin ya bagi para pemain, karena di musim-musim sebelumnya baik itu di bawah Ole Gunnar Solskjaer, terutama di bawahnya Jose Mourinho, memang Manchester United ini bukan termasuk tim yang banyak melakukan pergerakan fisik, artinya lari, menjelajah lapangan dan lain-lain. Dan ini kan yang dibutuhkan untuk melakukan pressing, gegen pressing. Dan mungkin ada pendapat mengatakan, mana nih Ralf Rangnick katanya gurunya gegen pressing, tapi kok ya bagaimana mungkin? Gegen pressing itu kalau menurut gue ringan amatiran ya, intinya adalah fisik, karena harus melakukan pressing itu dengan kondisi fisik yang bagus. Selama ini Manchester United tidak melakukan hal tersebut. Mana mungkin, dia baru datang bulan November, bulan Desember, tidak ada waktu untuk menggenjot fisik dan lain-lain. Belum ada masa jeda, belum ada masalah penundaan pertandingan karena Covid dan lain-lain. Belum kemarin lapangan latihan ditutup ya kan, tidak bisa latihan. Hal-hal seperti itu wajar menurut gue. Akhirnya pressing yang diinginkan ini tidak bisa tampil secara konsisten di Manchester United. Tapi menurut gue nanti musim panas nanti ini ya akan ada pengenjotan fisik pastinya. Siapapun manajernya, kalau Ralf Rangnick jadi konsultannya, gue yakin pasti akan menekankan ke arah tersebut. Dan ini adalah rangkuman dari apa yang tadi dikatakan oleh Ralf Rangnick, di mana di poin kedua tuh prioritizing physical ya, itu yang gue bilang tadi akan ada pengenjotan fisik. Kurang lebih demikian news update ringan amatiran ala gue kasih opini juga ringan amatiran. Terima kasih sudah menyaksikan. Lancar-lancar terus ibadah di bulan Ramadan ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.